Bismillahirrahmanirrahim. Seruan ulama pada Multaqa Ulama Aswaja Jabodetabek. Mewaspadai dan menolak bahaya laten komunisme. Mengingat kembali trauma atas kekejaman dan kebrutalan komunisme. Pengalaman pahit dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama umat Islam, akibat pengkhianatan dan kekejaman PKI, Partai Komunis Indonesia, jangan sampai terulang kembali. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, La yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marrotain. Seorang mukmin itu tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama kedua kali. Hadis riwayat Bukhari. Mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa jasa besar umat Islam untuk negeri ini dari sejak sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, mempertahankannya, dan bagaimana umat Islam mampu menjaga negeri ini dari kehancuran akibat pengkhianatan PKI. Masyarakat juga harus menyadari bahwa ancaman negeri ini tidak hanya dari ideologi sosialisme komunisme semata yang telah terbukti kekejamannya, namun juga ancaman kapitalisme demokrasi yang membawa negeri ini terperosok dalam jurang kehancuran dan penderitaan sistematik tak berujung. Kebijakan ekonomi tidak berpihak kepada rakyat. Contohnya peristiwa naiknya harga BBM, problem ekonomi, persoalan energi, BBM, utang luar negeri, dan yang lainnya menumpuk di negeri ini. Sehingga kesulitan sekadar membayar bunga utang saja kita masih belum bisa. Kerusakan sosial politik dengan munculnya para politis koruptor, penjarahan sumber daya alam oleh para kapitalis, dan kerusakan di bidang sosial, sistem sosial yang permisif melahirkan ragam kemaksiatan dan tindakan amoral. Separatisme Papua yang juga tidak kunjung usai, keadilan yang jauh panggang dari api, kriminalisasi aktivis dan ulama, serta berbagai macam persoalan lainnya yang tidak berujung. Disinilah pentingnya umat Islam kembali kepada Islam kafah dan hanya khilafah yang mampu mensejahterakan umat di dunia. Saatnya sekarang umat Islam kembali kepada penerapan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ala minhaji nubuwah yang dengannya mampu menjawab dan menjadi solusi seluruh problematika serta akan memberikan rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku Allah utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami limpahkan kepada mereka berkah yang datangnya dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan para rasul, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maka dari itu kami menyampaikan hal-hal sebagaimana berikut. Yang pertama, bahwa komunisme merupakan bagian dari kemusyrikan, sedangkan permusuhannya terhadap umat Islam yang paling keras adalah dari orang-orang musyrik selain dari orang-orang Yahudi. Allah berfirman, la tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Yang kedua, pengalaman pahit dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama umat Islam, akibat pengkhianatan dan kekejaman PKI jangan sampai terulang lagi
sebagaimana peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama kedua kalinya. Yang ketiga, bahwa komunisme sebagaimana kapitalisme adalah ideologi buatan manusia yang menjerumuskan manusia pada kerusakan dan penderitaan. Oleh karena itu, kami para ulama yang hadir pada Multaqa Ulama Aswaja Jabodetabek menyatakan sikap sebagaimana berikut. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, termasuk pemerintah, agar tetap mewaspadai bahaya laten komunisme. Yang kedua, saatnya meninggalkan dan membuang ideologi kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme komunisme yang terbukti hanya menimbulkan kehancuran dan penderitaan, khususnya rakyat di negeri-negeri Islam. Yang ketiga, mengingatkan kembali betapa jasa besar umat Islam untuk negeri ini dalam membela dan mempertahankannya. Jasa para ulama yang mengobarkan jihad fi sabilillah. Saatnya umat Islam untuk menjadi subjek perubahan dan bukan hanya menjadi objek dari kekuatan asing dan asing. 4. Menyeru segenap rakyat Indonesia dan penguasa negeri ini agar kembali kepada sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sistem Islam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, baik muslim maupun non muslim. 5. Menyeru kepada seluruh umat Islam, khususnya para ulama sebagai warasatul anbiya wal mursalin dan uyunul ummah, untuk berjuang bahu-membahu dalam rangka menegakkan syariah Islam secara kafah dalam bingkai khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. 6. Kepada para ahlul quwah al-man'ah, tolonglah agama Allah, jadilah penolong agama Allah Subhanahu wa taala, jadilah ansarullah dengan cara berjuang untuk menyingkirkan sistem kapitalisme komunisme, kemudian terapkan sistem Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Allahumma qad balagna fashhad. Ya Allah, sungguh kami telah sampaikan, maka saksikanlah. 7. Kepada para ulama, kiai, habaib dan ustadz untuk menjadi garda terdepan perjuangan penegakan syariah Islam dan terus-menerus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyerukan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran demi tegaknya syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan khilafah ar-rasyidah ala minhajin nubuwah. 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 30 September 2023. Forum Komunikasi Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Jabodetabek. Takbir. Takbir. Takbir.